dan mayatnya pun dibuangnya di tempat-tempat yang menurut gue juga di tempat-tempat yang umum gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh ini loh, lu kalau punya kelakuan yang seperti ini tuh lu bakalan bernasib seperti mereka. Jadi dulu tuh masyarakat tuh pada takut, pada nggak kayak zaman sekarang gitu. Wah, yang menurut gue juga zaman sekarang sih terlalu kebablasan juga gitu. Semua orang berani menghina presiden atau siapapun gitu yang menurut mereka itu nggak sesuai sama apa yang mereka pikirkan gitu, dengan secara barbar atau vulgar gitu. Zaman dulu mah nggak ada gitu. Oke, balik lagi di channel Cah Jawa Project. Kali ini Cah Jawa Project bakalan kasih satu kisah ya, cerita sejarah tentang apa yang terjadi di tahun 1980-an, khususnya di wilayah-wilayah Indonesia ya. Karena tuh di tahun itu tuh ada sebuah misteri yang sampai sekarang pun itu menurut gue itu sangat sulit untuk dipecahkan gitu lah ya, dan sampai sekarang juga belum ketahuan jelas gitu siapa sebenarnya orang-orang di balik mereka itu semua. Nah, langsung aja kita ke inti video. Peristiwa penembakan misterius atau yang bisa kita sebut sebagai Petrus merupakan salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi ini tepatnya terjadi di era Orde Baru, pada saat Presiden Soeharto berkuasa. Waktu itu terjadi penembakan di kota-kota besar pada tahun 1982 sampai 1985. Peristiwa ini pun juga tidak lepas dari kondisi ekonomi yang semakin tak menentu sejak tahun 1970-an. Jadi di tahun 1970-an sampai 1980 itu emang dunia lagi krisis. Dolar lagi tinggi, apalagi di bangsa Indonesia pokoknya lagi susah lah intinya. Kondisi perekonomian lalu semakin memburuk ketika harga minyak dunia anjlok di tahun 1980-an. Dari yang awalnya 35 dolar Amerika Serikat per barelnya jadi 10 dolar AS per barel. Indonesia pun mengalami kebangkrutan lantaran 80% pemasukan negara dihasilkan dari penjualan minyak. Pemerintah mulai melakukan pemotongan subsidi besar-besaran terhadap energi dan pangan. Penurunan nilai mata uang rupiah atau dievaluasi pun terjadi hingga 27,6%. Presiden Soeharto pun mulai menerapkan kebijakan yang bercermin pada liberalisasi. Negara saat itu berupaya keras menarik investor asing. Salah satu caranya yaitu dengan menawarkan harga buruh yang murah. Jadi Presiden Soeharto itu memutar otak. Ketika perekonomian kita lagi anjlok-anjloknya atau lagi hancur-hancurnya, dia membuat kebijakan untuk supaya menarik investor supaya mau berjualan atau berdagang di Indonesia, dan dia mengiming-imingi bahwa buruh di Indonesia itu dengan harga yang murah. Akibat yang dilakukan Presiden Soeharto, mahasiswa pun turun ke jalan dan demonstrasi mahasiswa pun mulai pecah di jalan kota-kota besar pada tahun 1980-an. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru, yakni Soeharto yang dinilai tak lagi mampu menjalankan kepemimpinannya. Mereka yang menunjukkan sikap oposisi terhadap rezim Orde Baru dicap sebagai kriminal. Sikap Soeharto ini muncul sejak tragedi pembunuhan 1965 atau G30 SPKI terjadi.
Ancaman-ancaman terhadap ketertiban umum seperti demo-demo hingga preman-preman dianggap sebagai biang kerok, kerusuhan yang murni kriminal. Mereka juga dinilai sebagai sumber permasalahan negara dan masyarakat. Sejak saat itulah pemerintah berusaha untuk menumpas para kriminal dengan melakukan penembakan secara misterius. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Pembunuhan tersebut semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga Semarang. Operasi Petrus ini menargetkan orang-orang yang telah dilabeli sebagai kriminal. Beberapa karakteristik yang masuk dalam target Petrus diantaranya anggota geng, mantan napi, hingga mereka yang bertato. Jadi zaman dulu tuh, wah, orang yang bertato aja itu bisa tiba-tiba hilang dan meninggal gitu. Mayoritas merupakan laki-laki yang masih muda. Cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya pun bermacam-macam. Mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan, hingga mengikatnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil Jeep atau Toyota Hardtop. Dalam jurnal State of Fear, Controlling the Criminal Contagion in Suharto yang ditulis oleh Joshua Barker, korban dieksekusi di tempat sepi saat malam hari. Kemudian, mereka ditembak di bagian dada, kepala dari jarak dekat dengan pistol kaliber 45 atau 38. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya, seperti di luar bioskop, depan sekolah, hingga di jalanan yang lalu lalang masyarakatnya itu padat. Jadi ada sistem pembunuhannya itu bermacam-macam. Ada yang ketika emang nih orang lagi udah diincar dari lama gitu, udah diincar langsung ditembak. Ada juga yang diculik dulu lah istilahnya, kalau kita sekarang tuh diculik dulu, dimasukin ke dalam mobil, dan nanti pas malamnya tuh dieksekusi, dan mayatnya pun dibuangnya di tempat-tempat yang menurut gue juga di tempat-tempat yang umum gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh ini loh, lu kalau punya kelakuan yang seperti ini tuh lu bakalan bernasib seperti mereka. Jadi dulu tuh masyarakat tuh pada takut, pada nggak kayak zaman sekarang gitu. Wah, yang menurut gue juga zaman sekarang sih terlalu kebablasan juga gitu. Semua orang berani menghina presiden atau siapapun gitu yang menurut mereka itu nggak sesuai sama apa yang mereka pikirkan gitu, dengan secara barbar atau vulgar gitu. Zaman dulu mah nggak ada gitu. Dan banyak dari mayat yang ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Dalam tulisannya Crime, Law, and State Authority in Indonesia mengungkapkan setidaknya banyak laporan singkat tentang mayat bertato di koran lokal setiap harinya. Laporan tersebut juga disertai dengan gambar-gambar seram. Berdasarkan laporan Komnas HAM, korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Aksi mengadili seseorang dengan membunuh tanpa melewati jalur hukum inilah yang menyebabkan aksi Petrus masuk dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jadi ya dulu tuh serem juga sih kalau menurut gue ya. Kita nggak boleh bertindak yang macem-macem gitu. Sekalinya macem-macem ya udah, besok-besok ya ditemukan cuma tinggal mayatnya doang gitu. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil sekarang ya, mungkin ada plus minusnya. Kalau plusnya sih ya kita hidup di zaman yang aman gitu ya, maksudnya nggak kayak sekarang gitu. Banyak kriminal-kriminal yang mungkin
nggak pandang-pandang bulu kalau di zaman sekarang gitu ya. Kita mau keluar malam sendirian aja di tempat sepi, di jalan sepi, kalau sekarang mah takut, pasti ada perasaan takut dibegal, takut dirampok, takut diapa-apain lah gitu, apalagi khususnya untuk kaum wanita gitu. Jadi ya plusnya sih aman gitu, beda sama sekarang gitu, ketika nggak ada Petrus atau semacamnya, anggota-anggota semacamnya itu ya, kita bebas gitu, bebas kita bebas bicara, bebas mengkritik, bebas juga segala macem lah intinya. Cuman ya nggak ada yang ngawasin kita gitu, masyarakat umum gitu ya. Ya pokoknya intinya menurut gue sih ada plus minusnya ya. Jadi menurut kalian gimana tentang sejarah tragedi yang dinamakan Petrus? Nah, jangan lupa juga untuk like video ini, share, dan subscribe channel gue ya, agar gue semakin semangat membawakan berita-berita seputar sejarah Indonesia. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.